Shalom. Siapa yang bersuka cita malam hari ini boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi adik-adik. Kakak mau tanya dulu, hari ini kita mau ngapain? Apa sih Natal itu? Ada yang tahu nggak? Natal itu apa? Apa tuh? Apa Hilman? Hari kelahiran Tuhan Yesus. Jadi kalau hari ini kita mau merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus, berarti kita harus happy atau harus sedih? Happy. Happy. Yang happy katakan haleluya. Yang happy sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah Natal kita. Mari sama-sama kakak undang kita semua untuk lipat tangan, tutup mata. Sebelum kita memulai ibadah Natal kita, kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami boleh berkumpul di tempat ini bersama dengan adik-adik sekolah minggu yang kami kasihi Tuhan Yesus. Malam hari ini Bapa, kami mau bersuka cita sebab kami mau merayakan kelahiran-Mu Tuhan Yesus. Bela sukacita yang daripada surga turun atas setiap kami Bapa. Dan bela ibadah Natal pada malam hari ini Tuhan Yesus boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang bersuka cita sama-sama katakan amin. Kalau bersuka cita berarti semua harus menari untuk Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, silakan musik Bang Evan. Kakak mau semua kakinya harus bergerak ya, boleh? Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia siapa? Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Boleh Bapak Ibu juga ikut bangkit berdiri. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia
Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku dan adik-adik tercinta. Kita akan menyaksikan drama dari anak-anak Bethany Believers. Boleh ya, adik-adik tenang dulu ya. Boleh ya adik-adik tenang dulu ya, kita akan menyaksikan drama dari anak-anak sekolah minggu Bethany Believers. Oke, kita akan memulainya. Di sebuah desa, hiduplah seorang ayah yang baik dengan 2 anak laki-lakinya. Anak sulung rajin bekerja, sementara anak bungsu manja dan mudah bosan. Ayah, aku sudah selesai bekerja di ladang. Bagus sekali, Ivan. Kau anak yang rajin. Kerja terus, bosan. Aku pergi jalan-jalan ke kota. Kota, kau masih muda, Betlan. Dunia di luar sana tidak selalu baik. Tapi aku ingin bebas ya. Beri aku bagian warisan yang jadilah aku. Aku ingin hidup sesukaku, sesuka hatiku. Baiklah, nak. Tapi ingat, apapun yang terjadi, rumah ini selalu terbuka untukmu. Anak satu udah tiga ya. Satu dua tiga ya. Anakku pergi ke negeri orang, tinggallah bapaknya mengeluh. Akhirnya habislah uang dan barang, hidupnya dalam susah penuh. Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Betran pun pergi ke kota. Awalnya hidupnya tampak menyenangkan. Ia punya banyak teman dan suka berpesta. Ayo Betlan, traktir kami lagi. Iya, kamu kan banyak uang. Iya, makan senang lah. Tetapi lama-lama uang Betran habis. Semua teman pergi, ia menjadi lapar dan sendirian. Aku lapar, sambung habis. Tidak ada yang menolongku. Akhirnya Betran bekerja memberi makan babi-babi. Tetapi tidak
punya makanan untuk dirinya sendiri. Bahkan dua bagian lebih beruntung dariku. Aku tentu saja minta maaf kepada ayah. Habisnya rakus, woy. Sesungguh kasih setiamu, ajakku selalu berlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikanku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji makanmu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Setiap hari, ayah menanti di depan rumah, berharap anak bungsunya pulang. Kapan ya anakmu kembali? Itu anakku. Ayah, aku sudah berdosa terhadap Tuhan dan terhadap ayah. Aku tidak layak disebut anak ayah. Anakku, kau hilang, tapi kini kau ditemukan. Cepat bawakan jubah terbaik, cincin dan sepatu, kita akan berpesta. Engkau
kenapa kau mengadakan pesta untuk dia? Aku di sini bekerja setiap hari, tapi tidak pernah dipestakan. Anakku, engkau selalu bersamaku. Semua yang kumiliki adalah milikmu. Tapi adikmu itu, dia bilang kini telah kembali. Kita harus bersukacita. Maaf adikku, aku juga senang kau pulang. Terima kasih, Kak. Aku tidak akan pergi lagi. Dan rumah itu pun kembali penuh dengan sukacita dan kasih. Seperti itulah kasih Bapa di surga yang selalu menerima kita kembali. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekian drama musikal dari anak yang berjudul Pelukan Ayah. Dan kini kita akan lanjut dengan kado terbaik untuk Yesus. Hari ini anak-anak sekolah minggu sangat sibuk. Mereka menyiapkan perayaan Natal dan semua ingin membawa hadiah untuk Yesus. Anak-anak, minggu depan kita akan merayakan Natal ya. Setiap anak boleh membawa satu kado sebagai persembahan untuk Yesus ya. Aku mau bawa boneka baru, Kak. Aku mau bawa mobil-mobil aku yang paling cepat. Aku dan Mama mau bikin kue kecil untuk Yesus. Aku mau kasih lukisan Yesus dan domba-dombanya. Ada apa, Yoli? Tetapi ada satu anak yang tidak ikut tertawa, namanya Yoli. Ada apa, Yoli? Aku tidak punya apa-apa untuk dibawa, Kak. Mama sudah sakit. Aku juga tidak punya mainan bagus. Tidak apa-apa, Yoli. Yesus melihat hati yang memberi, bukan besar hadiahnya. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, Semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Malam itu, Yoli berdoa. Ia ingin memberi sesuatu untuk Yesus, tetapi tidak punya apa-apa. Tuhan Yesus, aku ingin memberi hadiah untukmu. Tapi aku tidak punya uang, tidak punya mainan.
Apa yang bisa aku berikan? Aku tahu, aku akan menulis surat untuk Yesus. Untuk Yesus, aku ingin memberi hatiku yang mau taat dan menolong Mama setiap hari. Inilah kadoku untuk Yesus. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau memilihku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Oke anak-anak, waktunya mempersembahkan kado-kado untuk Yesus. Aku mau boneka yang paling lucu. Aku bawa mobil balap paling keren. Aku bawa kue yang kubuat sendiri. Aku bawa lukisan Yesus dan domba-dombanya. Bagaimana denganmu, Yoli? Aku cuma punya surat kecil untuk Yesus, Pak. Tapi aku tulis dari hatiku. Untuk Yesus, aku ingin memberi hatiku. Aku mau taat rajin berdoa, menolong Mama setiap hari. Itu hadiah yang paling indah. Iya, aku juga mau memberi hatiku untuk Yesus. Kita semua bisa memberi kasih dan kedekatan kita. Anak-anak, ingatlah, hadiah terbaik bukan yang mahal, tetapi hati yang penuh kasih. Ku jadikan hati ini untuk kediamanmu. Ku serahkan hidup ini untukmu Allahku. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu. Kemanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Senantiasa kau pun ada. Senantiasa kau
pun ada. Natal bukanlah tentang hadiah yang dibungkus indah, tetapi tentang kasih dan hati yang mau memberi. Berkenan padamu seperti palungan, letakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, bersama paduan suara aku menyanyi kemuliaan di tempat maha tinggi, dengan damai sejahtera di antara manusia, yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Kita akan turun ke panggung yang sangat tinggi ini. Mari kita sama-sama berikan tepuk tangan sekali lagi buat adik-adik kita.
Kita akan mendengarkan firman kita. Sebelum kita mendengarkan firman, mari sama-sama kita berdoa. Kalau mau berdoa, sikapnya harus tenang. Ayo tutup matanya, lipat tangannya, tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih kami semua bisa hadir di tempat ini Tuhan untuk merayakan hari kelahiran-Mu ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu yang telah Kau berikan bagi setiap kami. Bila sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah kiranya Tuhan Kau yang bukakan Tuhan hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah kiranya mereka bisa mengerti dan juga belajar Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Biarlah kami serahkan Tuhan, hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Kau juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan, apa yang akan disampaikan Tuhan bisa berbuah di setiap hidup anak-anak-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, setiap kita yang siap untuk mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Shalom anak sekolah minggu. Kurang kuat, shalom. Apa kabarnya? Haleluya. Kakak mau tanya, tadi keren gak dramanya? Keren ya. Adik-adik kita, teman-teman kita udah latihan berminggu-minggu untuk menampilkan yang terbaik untuk Yesus. Nah, karena hari ini kita mau merayakan apa? Natal. Nah, karena kita hari ini merayakan Natal, biasa kalau Natal itu kita ngapain aja sih? Ada yang tahu nggak? Bernyanyi. Apalagi? Doa. Ini apa ini namanya? Merayakan Natal lewat ibadah Natal kita. Apalagi? Siapa yang biasa Natal dapat kado? Oh banyak ya, biasa kalau Natal pasti tentang kado, hadiah. Hadiahnya dari siapa? Mama, papa, dari orang-orang terdekat. Ada nggak yang dapat hadiah dari Santa Claus? Nah, biasa hadiah pasti kita diberikan hadiah yang terbaik. Nah, kalau misalnya biasa kita Natal itu dapat kado kan berupa apa aja? Baju baru, robot, apalagi? AC. Kamu dapat AC? Apalagi coba? Duit. Mainan baru, baju baru. Banyak ya. Duduk. HP baru, banyak ya, pasti kita dapat berbagai macam hadiah. Ayo, tunggu, sebelum kakak lanjutkan. Kalau dengar firman Tuhan harus berarti mulutnya coba kunci dulu mulutnya. Kuncinya lempar ke kakak semua. Udah, berarti kalau kakak nggak tanya, nggak boleh berisik ya. Jadi kita harus tenang. Jadi kalau dengar firman Tuhan harus tenang. Jangan ngobrol sama kawan di sebelahnya. Jangan bercanda, apalagi main HP. Nah, kalau biasanya Natal kita dapat kado, apalagi hari ini hari Natal. Hari Natal kita merayakan hari apa? Kelahiran Tuhan Yesus. Berarti menurut adik-adik, Tuhan Yesus mau nggak terima kado? Mau kan? Tapi kado yang Tuhan mau bukan berupa mainan, bukan berupa baju baru, ataupun berupa apa? Makanan mewah, apapun itu. Tuhan nggak mau barang-barang yang biasanya kita dapati. Nah, karena ini hari kelahiran Tuhan Yesus, tentu Tuhan Yesus juga mau terima kado. Tapi apa sih kado terbaik untuk Tuhan Yesus? Next, Pak Novi.
Hadiah terbaik untuk Tuhan Yesus adalah hati kita. Tuhan Yesus mau kita memberikan hati kita. Karena menurut Tuhan Yesus, hati kita adalah hadiah paling berharga. Nah, seperti yang drama kita lihat tadi, yang pertama, ada yang tahu nggak kisahnya? Tentang perumpamaan anak yang hilang, diambil dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Nah, di situ Yesus menceritakan sebuah kisah tentang seorang anak yang hilang. Di situ ceritanya, ayo tadi kakak bilang nggak boleh beri, mulutnya sudah dikunci. Jadi jangan ngobrol dulu ya, kita harus mendengarkan firman Tuhan. Nah, di sini kan ceritanya ada seorang ayah memiliki 2 anak, si sulung dan si bungsu. Nah, si bungsu ini, next Pak Novi. Ceritanya di sini si bungsu ini pergi meninggalkan ayahnya, lalu hidup seenaknya, tidak taat. Akhirnya hidupnya menderita kan? Dia uangnya habis, dia suka foya-foya, dia benar-benar hidup dalam ketidaktaatan. Akhirnya dia menderita. Lalu apa yang terjadi? Nah, dia akhirnya sadar kalau dia telah membuat ayahnya sedih, ya kan? Akhirnya dia mengatakan, aku mau pulang ke rumah ayahku. Akhirnya setelah dia memutuskan untuk pulang, nah di sini ada seorang ayah yang sedang menanti-nantikan anaknya. Nah, ketika ayahnya melihat anaknya pulang, apakah ayahnya marah? Tidak kan? Ayahnya tidak marah, tapi malah ayahnya menanti-nantikan anaknya untuk pulang, bahkan menyambut anaknya dengan penuh sukacita. Bahkan waktu lihat kan tadi di dramanya, anaknya dari jauh pun ayahnya sudah melihat. Ayahnya datang melihat, lalu menyambut dia, bahkan lari untuk memeluk anaknya. Nah, di situ setelah ayahnya menyambut anaknya dengan sukacita, apa yang terjadi? Dia memaafkan. Yang paling terpenting adalah memaafkan. Nah, dari cerita ini kita bisa belajar kalau sang ayah ini menggambarkan hati siapa? Hati Tuhan. Nah, next Pak Nafi. Tuhan senang ketika kita kembali kepadanya dan membawa hati kita untuk Dia. Nah, jadi Tuhan mau setiap kita memberikan hati kita, bahkan saat kita sudah seperti anak bungsu, kita sudah membuat Tuhan sedih, sudah mendukakan hati Tuhan, kita tetap harus kembali mencari Tuhan. Next Pak Nafi. Nah, jadi kado terbaik untuk Yesus adalah hati kita. Nah, tapi menurut adik-adik, hati yang gimana sih yang baik untuk Tuhan Yesus? Yang pertama, hati yang mau kembali kepada Tuhan. Seperti anak yang hilang, saat dia menyadari akan segala kesalahannya, dia memutuskan untuk kembali kepada ayahnya. Yang kedua, hati yang mau berubah. Di sini siapa yang nakal? Ayo, siapa yang nakal di sini? Banyak yang nggak mau ngaku ya. Nah, dulu yang sikap kita yang dulunya nakal, kita harus mau berubah. Kita harus mau berubah menjadi anak-anak yang baik, yang taat. Yang ketiga,
hati yang mau mengasihi. Siapa di sini yang suka marah-marah? Siapa yang suka marah-marah? Siapa yang suka membenci orang? Kok jujur sekali, Nak? Nah, kalau kita dulunya suka marah-marah, suka membenci orang, sekarang kita harus belajar untuk mengasihi. Kita harus belajar untuk mengampuni. Nah, di saat kita belajar untuk mengasihi, seperti kasih Tuhan. Jadi adik-adik harus belajar untuk mengasihi seperti Kristus. Yang keempat, hati yang mau dekat dengan Tuhan. Gimana caranya adik-adik untuk dekat sama Tuhan? Tidak berbuat jahat, berdoa, baca Alkitab, bernyanyi, menyembah Tuhan, datang ibadah. Berarti siapa yang males datang ibadah? Gak boleh ya, kita gak boleh males datang ibadah. Kita harus membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Nah, dari cerita ini kita belajar Yesus paling senang ketika kita memberikan hati yang mau kembali taat dan bahkan mengasihi Dia. Yesus tidak meminta hadiah yang mahal, tetapi hati kitalah kado yang paling berharga untuk Yesus. Nah, begitu pula dengan Natal. Natal bukan tentang baju baru, perayaan meriah, dekorasi indah, ataupun kado mahal. Boleh kakak minta perhatiannya? Tadi kakak sudah bilang gak boleh ngobrol. Kita lagi dengerin firman Tuhan loh. Ketika mendengarkan firman Tuhan harus kalau mendengarkan firman Tuhan harus serius. Nanti kalau kita nggak serius mendengarkan firman Tuhan, Tuhan pasti sedih. Nah, Natal itu bukan berbicara tentang baju baru, perayaan meriah, ataupun dekorasi indah atau kado mahal. Tapi Natal ini berbicara tentang kasih. Kasih siapa? Tuhan, kan Yesus sudah lahir ke dunia bagi kita. Tuhan Yesus lahir ke dunia bagi kita, bagi kakak, bagi adik-adik, bahkan orang tua. Nah, jadi ketika Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita, kita pun harus memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena Natal bukan hanya kita menerima, tapi kita juga harus memberi. Nah, adik-adik siap nggak untuk memberikan hati kita bagi Tuhan? Bisa. Next, Pak. Natal adalah waktu kita mengingat kasih Tuhan, belajar memberi, dan membawa damai kepada semua orang. Nah, kakak mau coba tanya ini, karena ini hari Natal, coba adik-adik tanya ke hati masing-masing. Next, Pak Novi. Coba kalian adik-adik tanya, apakah aku sudah jadi anak yang dekat dengan Tuhan? Apakah kalian sudah dekat dengan Tuhan? Benar? Hah? Dikit lagi? Masa sedikit lagi? Harus sepenuhnya dekat dengan Tuhan. Apakah aku mau memberikan hatiku untuk Yesus? Harus siap ya, harus mau. Yang ketiga, maukah adik-adik berubah menjadi anak yang baik? Mau atau tidak?
Mau nggak dikasihi oleh Yesus? Berarti harus berjanji kan? Berjanji menjadi anak yang baik. Tidak jahat, jangan melakukan kejahatan yang mendukakan hati Tuhan. Nah, adik-adik udah jawab iya semua kan? Nah, adik-adik dengar. Tuhan itu senang loh kalau kalian jawabnya iya semua. Setuju? Tapi jangan cuma dibilang di mulut doang iya. Harus kalian lakukan. Kalau kalian bohong, kalian bertanggung jawabnya sama siapa? Tuhan. Jadi ketika kita sudah mau berubah menjadi anak yang baik, memberikan hati kita untuk Yesus, kita harus melakukannya sekali-kali atau setiap hari? Setiap hari. Nah, sekian firman dari kakak. Kakak mau ngajak kita semua untuk berdoa. Ayo adik-adik bangkit berdiri. Saya undang tim PAW. Ayo adik-adik berdiri. Ayo, kita mau berdoa. Kakak mau kalian taruh tangan kiri kalian di dada. Ayo, dengarkan. Taruh tangan kiri kalian di dada. Tangan kanan di atas. Kita mau berdoa, tutup matanya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena Engkau telah lahir dan mengasihi setiap kami. Hari ini ya Tuhan, kami setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, kami mau menyerahkan Tuhan hati kami Tuhan, hidup kami, dan juga ketaatan kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, setiap anak-anak di tempat ini yang telah Kau kirim Tuhan, mempunyai hati yang bersungguh-sungguh Tuhan, yang mau mengasihi Engkau, yang mau memberikan hati mereka bagimu, dan juga mau menjadi anak yang luar biasa akan Kau pakai Tuhan saat mereka besar nanti Tuhan. Kami yakin dan percaya Kau selalu menyertai hidup mereka, Kau yang akan selalu membimbing mereka Tuhan dalam setiap kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan setiap anak-anak di tempat ini hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan damai Natal dan juga Tuhan setiap perayaan-perayaan Tuhan yang kami lakukan Tuhan itu hanya untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu yang sudah menerima berkat dari Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk adik-adik. Untuk kamu yang berjiwa muda, kita juga ada ibadah Petro yang diadakan setiap hari Sabtu jam 7 malam. Dan untuk kamu yang rindu untuk didoakan, kita juga ada ibadah doa malam setiap hari Rabu jam 7 malam. Gereja kita juga ada ibadah FA atau pemilik altar. Untuk info lebih lanjut, boleh hubungi acara yang bertugas pada hari ini. Dan jangan lupa untuk dapat mengikuti setiap akun sosial media gereja kita untuk mengetahui setiap info terbaru dari gereja kita. Sekian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman untuk minggu ini. Izinkan saya bertanya, apakah di antara Bapak Ibu Saudara ada yang baru pertama kali hadir dan beribadah di tempat ini? Boleh lambaikan tangan. Ada beberapa.
Kiranya sama-sama kita dipertemukan kembali di tempat ini, baik di ibadah-ibadah selanjutnya maupun di Natal-Natal selanjutnya. Amin. Untuk pengumuman berikutnya, ibadah raya besok pagi kita akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Pastor Hosea Hendy. Ibadah raya ini akan disertai dengan ibadah perjamuan kudus. Saya mengundang untuk kita semua boleh hadir di ibadah raya besok, bersama-sama kita menyembah Tuhan. Kemudian pengumuman selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2025 kita akan mengadakan caroling Natal di Rumah Sakit Murni Teguh. Mari saya himbau untuk Bapak Ibu Saudara yang mungkin rindu, memiliki kerinduan untuk ikut caroling bersama kita, boleh sama-sama menghubungi usher-usher yang bertugas. Kemudian di tanggal 14 Desember 2025, Gereja kita Bethany Believers mengadakan ibadah Natal di tempat ini, dan kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Simonio Badahulu, dan ibadah Natal ini akan dilaksanakan di jam 17.30. Mari sama-sama Bapak Ibu boleh kembali hadir mengikuti ibadah raya kita, ibadah Natal kita yang ada di tempat ini. Kemudian di tanggal 16 Desember hari Selasa, Bethany akan mengadakan ibadah Natal se-Sumatera Utara yang akan dilaksanakan di Mall Manhattan Medan. Mari sama-sama Bapak Ibu juga jika ingin mengikuti ibadah ini boleh sama-sama menghubungi usher yang bertugas ataupun kita bertemu di Manhattan nanti. Demikian pengumuman pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan korban persembahan kita. Mari sama-sama kita siapkan persembahan kita. Adik-adik juga boleh siapkan persembahannya. Mari sama-sama sebelum memberi kita tundukkan kepala, kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur Tuhan, kalau malam hari ini Bapak sampai saat ini Tuhan kami merasakan penyertaan-Mu, kebaikan-Mu, khususnya di ibadah Natal kami ini Tuhan. Kami percaya Bapak, apapun yang kami persembahkan pada malam hari ini boleh mempermuliakan nama Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami akan berikan korban persembahan ini, terimalah ya Tuhan, biarlah persembahan ini menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap memberi sama-sama katakan, amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Adik-adik sama-sama menyanyi ya. Katakan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua. Angkat tangannya. Sukacita pada malam hari ini, kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kakak mau tanya dulu, sudah capek memuji Tuhan adik-adik? Belum. Tadi saat firman Tuhan, mungkin Bapak Ibu yang di belakang boleh duduk. Tadi saat firman Tuhan, Kak Dinda perhatikan siapa yang ribut, siapa yang diam. Sekarang kakak tanya, tadi Kak Vivin khotbahnya tentang apa? Kado terbaik untuk Tuhan Yesus. Siapa yang mau kasih kado terbaik buat Tuhan Yesus? Mau kasih apanya ini? Hatinya atau nakalnya? Hatinya.
Kalau kita mau kasih kado terbaik buat Tuhan Yesus, kalau lagi ibadah gini harus ngapain kira-kira? Kalau nyanyi harus diam atau bergerak? Bergerak. Jadi saat ini kita mau kasih kado yang terbaik buat Tuhan Yesus. Amin, sepakat? Amin. Belum capek memuji Tuhan kan? Belum. Amin. Sekarang kakak tanya lagi. Shh. Boleh? Sekarang kakak tanya lagi. Kalau Tuhan Yesus ajak kita jalan sama Tuhan Yesus, siapa yang mau? Nggak semua. Lagi, kalau Tuhan Yesus ajak kita jalan sama Tuhan Yesus, siapa yang mau? Semua mau, amin. Kalau gitu, saat kita memuji Tuhan, semua harus kasih gerakan yang terbaik, boleh? Haleluya. Mari sama-sama ikuti gerakan Kak Dinda, kita jalan beserta Yesus ya. Kakinya semua digerakkan tinggi-tinggi. Tangannya juga. Mana nih, belum semua Kak Dinda lihat. Siap. 1, 2, 3. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setia. Kurang tinggi. Jalan serta Yesus, serta Yesus. Sekarang badannya ikut ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus. Jalan ke depan. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Kalau tadi jalan, kalau sekarang Tuhan Yesus ajak lari, mau? Mau? Siap? Are you ready? Semua berlari ya. Lari serta Yesus. Lari. Sambil nyanyi. Setiap hari. Lari. Serta Yesus. Boleh berputar larinya semua. Lari serta Yesus. Lari. Setiap hari. Sekarang semua lompat. Lompat serta Yesus. Lompat sertanya setiap hari. Lompat serta Yesus, serta Yesus samanya. Lompat dengan suka, lompat dengan suka, lompat dengan duka, lompat sertanya setiap hari. Lompat dengan suka, lompat dengan duka, serta Yesus. Lebih cepat jalan. Jalan serta Yesus, jalan, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus. Jalan dalam suka ke depan. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya. Haleluya. Kakak lihat belum semua bergerak, yang di depan doang yang bergeraknya lebih wow gitu. Semua mau kasih kado, amin. 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 Satu lagi boleh? Semua pasti tahu lagu ini kan? Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya lagi suara sekolah minggu. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya siapkan tembaknya. Saya saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskan. Lebih cepat bisa. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan menembak. Saya tidak menembak
saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Sama-sama. Tapi saya Laskar Kristus. Sorak-sorak buat Tuhan kita. Haleluya. Saya undang untuk Bapak Gembala kita. Silakan duduk adik-adik. Shalom semuanya. Shalom. Emak-emak sama bapak-bapaknya nggak boleh kalah. Shalom mama-mama bapak-bapak. Haleluya. Mama-mama bapak-bapak mau snack? Masa kecil kurang bahagia. Haleluya. Adik-adik, snacknya dibuat mama sama bapak atau buat adik-adik? Oh, tapi kado terindah. Haleluya. Ya, saya kembali menyapa, terima kasih buat semua yang datang. Jangan lupa kita akan ada Natal kembali di hari Minggu tanggal 14 di tempat ini. Semua datang, amin. Iya. Di tempat ini setengah 6 sore hari Minggu dicatat, bisa di cancel yang lain-lain. Kemudian di hari Selasa tanggal 16 kita ada Natal juga Betani Sumatera Utara di Mall Manhattan. Pembicaranya langsung Ketua Umum Gereja Betani Indonesia dari Surabaya, dari Salatiga. Ketua Umumnya sama Sekretaris Umum datang ke Medan di Manhattan. Jadi nanti di hari Minggunya di sini, Selasanya di Mall Manhattan. Jika kita rindu bisa datang. Amin. Oke, saya undang kita semua bangkit berdiri, kita tutup ibadah kita. Kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Mari. Anak-anak gimana biasa kalau berdoa? Tutup matanya, Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur jika berkat-Mu dahsyat dan luar biasa. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Hari ini Tuhan, kami berdoa bahwa saat ini, malam hari ini kami sudah bisa akan mengakhiri ibadah Natal Big Kids Betani Kids ini. Tuhan, kami mengucap syukur, Tuhan beri cuaca yang terbaik. Kami berdoa pertama-tama untuk setiap orang tua yang sudah datang di tempat ini. Bapak, Betani Kids atau anak ini adalah ibadah salah satu yang terpenting dalam sebuah gereja. Karena ini menyangkut dari masa depan anak-anak setiap kami semua. Kami berdoa Bapa, biarlah Bikis terus bertumbuh, Tuhan tambah-tambahkan Tuhan. Juga guru-guru sekolah minggu, Tuhan tambah-tambahkan kreativitasnya. Setiap orang tua juga Tuhan berkati agar belajar dari anak-anak kecil ini yang terus mencari kerajaan Allah. Seperti Tuhan Yesus berkata, jangan halangi anak-anak itu datang kepadaku. Hari ini kami membawa anak-anak kami tercinta ke rumah Tuhan. Kami serahkan tim musik yang sudah mempersiapkan, tim panitia, tim konsumsi, asyir, guru sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, kami semua keluarga di gereja ini Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah-ibadah di esok hari, Tuhan juga sertai di tempat ini Bapa. Kami juga serahkan Tuhan ibadah Natal kami ke depannya. Tanggal 10 kami ada caroling Natal di Murni Teguh Jalan Jawa. Kami juga akan ada Natal di tempat ini di tanggal 14 di Mall Manhattan, Natal Sumatera Utara tanggal 16. Tuhan sertai, Tuhan berkati Natal kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami tidak lupa juga berdoa bagi korban banjir dimanapun mereka berada Bapa. Kami berdoa Sumatera Utara penuh dengan penyertaan Tuhan. Kemurahan Tuhan terjadi Tuhan bagi kota kami, bagi provinsi kami.
Kami berdoa bagi pemimpin-pemimpin kami. Dan terakhir kami berdoa untuk anak-anak di Sumatera Utara Tuhan. Kami membela anak-anak ini biarlah terus menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Kami berdoa generasi Yosua terjadi Tuhan, lawatan Tuhan dahsyat dan nyata. Karena kami rindu Tuhan, bangsa ini menjadi bangsa yang maju. Oleh karena itu gereja ini juga mempersiapkan melalui anak-anak Bikids ini Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga, terima kasih Roh Kudus buat penyertaan-Mu. Mungkin Bapa sebentar kami akan berpisah. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami rindu menerima berkat-Mu. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Tuhan. Ku puji, ku sembah Tuhan. Ku puji, ku sembah Tuhan. Kekasih Tuhan, angkat kedua tanganmu. Anak-anak kau diberkati studimu, diberkati sekolahmu. Engkau jadi anak yang cerdas. Ketika kecil Yesus sampai selama-lamanya tetap Yesus. Masa depanmu dahsyat dan luar biasa. Orang tua, engkau akan jadi orang tua yang penuh kebijaksanaan dari Tuhan. Dipenuhi lumbung-lumbungmu, ditambahkan kesehatanmu, panjang umur, penyertaan Tuhan menyertai setiap langkahmu. Oleh karena itu, pulanglah, terimalah berkat dari Bapa kita di sorga. Dengan cinta tak berkesudahan dari Tuhan Yesus Kristus dan kuat kuasa penyertaan Roh Kudus yang akan menyertai memberkati kita semua mulai malam hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita percaya terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati Bikids. God bless. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan tahun. Boleh sambil salam-salaman Bapak Ibu. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan tahun baru. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Katakan Feliz Navidad. Feliz Navidad. Asik. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. We wanna wish you a Merry Christmas. We want
Christmas from the bottom of my heart. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. From the bottom of my heart. From the bottom of my heart. Selamat Hari Natal semuanya. Adik-adik boleh mungkin salam papa mamanya, bapak ibu yang ada di belakang. Katakan selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Adik-adik yang mau snack sama makan boleh langsung ambil barisan satu. Baris satu, siapa yang tidak baris nggak akan dapat snack ya. Baris satu, baris satu. Harap tenang. Ayo, yang nggak tenang nggak dapat makan dan nggak dapat bingkisannya. Ayo, yang mau terima bingkisan sama makan harus baris yang rapi. 2 baris, 2 baris. Ayo, 2 baris, 2 baris. Tidak usah desak-desakan, semua akan dapat makan.